warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Radita Hayuning Tias dengan NIM 241110111. Pada kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Oke, kita mulai. Di menu utama ini ada 6. Yang pertama pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, pengembang, dan exit. Kita lanjut ke pendahuluan. Qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bagaimana dari rukun iman, pemahaman tentang takdir membantu seorang muslim menyadari bahwa hidup berjalan sesuai kehendak Allah, namun tetap menuntut usaha dan tanggung jawab manusia. Dengan memahami qada dan qadar, seorang muslim dapat seimbang antara ikhtiar, tawakal, serta menerima setiap ketetapan Allah dengan ikhlas dan bijaksana. Baik, kita next. Kita lanjut ke kompetensi. Di kompetensi ini ada 3. Yang pertama standar kompetensi dasar, dan indikator. Oke, kita standar kompetensi: memahami dan meyakini konsep qada dan qadar sebagai bagian dari rukun iman serta menunjukkan sikap ikhtiar, tawakal, dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali lanjut kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, menghayati adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, menganalisis pengertian dalil atau bukti macam-macam dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, mengomunikasikan hasil analisis, contoh, dan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Oke, kita lanjut ke indikator. Di sini indikator ada 9. Yang pertama, menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang keempat, menunjukkan dalil qada dan qadar. Yang kelima, mengidentifikasikan macam-macam takdir. Yang keenam, mengidentifikasikan contoh-contoh takdir. Yang ketujuh, menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. Ke-8, mengomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, mengomunikasikan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Oke, kita kembali ke menu utama. Dan lanjut yang ketiga, yaitu materi. Materi sini pengertian qada dan qadar. Qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Lauh Mahfuz itu apa sih? Lauh Mahfuz adalah kitab Allah yang dimana Allah menulis segala skenario dengan bagaimananya berjalannya alam semesta. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 57 yang berbunyi, "Tiadalah suatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya." Pengertian qada. Oke, selanjutnya pengertian qadar. Qadar adalah realisasi dari qada. Secara bahasa, qadar berasal dari bahasa Arab. Qadar artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang sudah diwujudkan. Secara istilah, qadar artinya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir baik atau buruk. Jadi qada dan qadar adalah takdir berlaku kepada seluruh makhluk di bumi. Oke, lanjut. Di sini macam-macam takdir. Macam-macam takdir itu ada 2. Yang pertama, takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Oke, kita ke takdir mubrom dulu. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak dapat dibantah atau ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom itu sifatnya yang sudah kayak paten gitu, sehingga
Manusia itu tinggal menunggu dan menjalankan tugas saat takdir itu datang. Contohnya itu seperti kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu takdir mu'alak. Takdir mu'alak ini takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Contohnya seperti Rapi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab. Nah, maka untuk mencapai cita-citanya itu, si Rapi ini harus belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab dengan kuliah mengambil jurusan bahasa Arab. Dan akhirnya Rapi bisa mencapai apa yang dia mau. Begitu. Oke, kita lanjut ke pustaka. Pustaka ini saya mengambil buku Akidah Akhlak kelas 10 tahun 2020 dan gambarnya ada di Canva. Oke, kita lanjut ke pengembang. Nama Radita Yuning Tias, NIM 24111011111. Tempat tanggal lahir Balikpapan 6 Juni 2006. Alamat Pelumde Grand Azaria Blok A3 nomor 36 Manggar Balikpapan Timur. Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, kita kembali ke menu utama. Dan sini lanjut ke exit. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.